Hari ini adalah hari terakhir jabatan periode ketiga saya di DPR RI. Hari ini hari terakhir. Karena itu saya siapkan bahan ini dengan sungguh-sungguh. Saya bergegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati sahabat-sahabat perjuangan, khususnya besti saya, Ibu Teni. Kita berjuang bersama di dalam memori kolektif bangsa. Seluruh sahabat-sahabat Bappenas, mana suaranya Bappenas? Semangat Bapak Ibu, semangat ya. Kalau ditanya di mana kawah Chandra di muka untuk Indonesia emas, di Bappenas. Bappenas ini tempatnya. Nah, yang saya hormati sahabat saya, senior saya Mas Lukita, adik-adik saya Mbak Reni, Kang Asep. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan berharga sebagai narasumber dalam seminar Kementerian PPN Bappenas dengan tema lintasan waktu dan kiprah lembaga perencanaan. Tadi ditanyakan pentingnya sejarah. Yang akan saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu, adalah sejarah Bappenas. Semoga ini menginspirasi dan kita bisa mengambil poin-poin penting intisari dari sejarah Bappenas yang luar biasa. Yang sebetulnya sejarah Bappenas itulah yang membuat Indonesia bisa berdiri sampai sekarang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tanggal 17 November 2023, Arsip Cetak Biru atau Blueprint Pembangunan Pertama Indonesia, yaitu Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana disingkat PPNSB, telah ditetapkan secara resmi oleh negara sebagai memori kolektif bangsa. Penetapan tersebut berdasarkan pengajuan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia oleh Bappenas dan saya secara pribadi berdasarkan arsip yang kami miliki. Beribu terima kasih untuk Bappenas. Beribu terima kasih. Dari tahun 60 seperti ditenggelamkan berkat perjuangan teman-teman Bappenas yang memberikan support penuh kepada kami, akhirnya sejarah Bappenas bisa kita angkat kembali. Saudara-saudara, berdasarkan arsip tergambarkan bahwa kebijakan pembangunan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Roadmap Pembangunan Pertama Indonesia dibagi dalam 8 bidang. Setiap bidang dibagi menjadi 19 bidang terperinci. Seluruh bidang terperinci dijabarkan ke dalam 80 sektor pembangunan. Arsip naskah rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1960 sampai 1969, medionya 8 tahunan, bukan 5 tahunan. Jabatan presiden 5 tahun tapi pembangunannya 8 tahunan. Jadi yang kalau mau diperpanjang ke depannya, bukan periode jabatan presiden, tapi periode pembangunan 8 tahunan supaya berkesinambungan. Pembangunan Nasional Semesta Berencana semula terdiri atas 5.100 halaman, namun setelah dicetak dalam buku menjadi 4.647 halaman. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, perhatikan angka yang saya sebutkan luar biasa. Dibagi dalam 8 buku menandakan bulan 8 kemerdekaan. 17 jilid menandakan tanggal kemerdekaan. Dan 1945 paragraf menandakan tahun kemerdekaan. 8 buku tersebut terdiri atas buku pertama berisi pokok-pokok pembangunan semesta berencana. Buku kedua berisi rancangan bidang pokok pembangunan semesta berencana. Buku ketiga berisi bidang mental rohani penelitian. Buku keempat berisi bidang kesejahteraan pemerintahan, keamanan dan pertahanan. Buku kelima berisi bidang produksi. Buku keenam berisi bidang distribusi. Buku ketujuh bidang keuangan dan buku kedelapan uraian menteri-menteri dan lampiran-lampiran. Kedelapan buku tersebut dijabarkan dalam 17 jilid.
Jilid pertama pendahuluan, kedua tripola pembangunan, ketiga garis besar pembangunan, pola pembangunan, pelaksanaan dan penutupnya. Jilid keempat pola penjelasan bidang kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, sandang pangan, bidang pokok proyek pembangunan. Jilid kelima kebudayaan dan pendidikan, jilid keenam pendidikan, jilid ketujuh pendidikan tenaga pembangunan, jilid 8 penelitian, jilid 9 penelitian, jilid 10 penelitian, jilid 11 kesejahteraan rakyat, jilid 12 pemerintahan keamanan pertahanan, jilid ke-18, jilid ke-13 pangan dan sandang, ke-14 industri termasuk obat-obatan, ke-15 distribusi, komunikasi dan turisme, ke-16 keuangan, dan terakhir ke-17 uraian menteri-menteri beserta lampirannya. Saudara-saudara, sejak tahun 2013 saya mulai melakukan riset dan analisis atas keseluruhan arsip PPNSB yang saya miliki secara pribadi. Keberadaan cetak biru atau blueprint PPNSB menuntun kita untuk memahami sistematika perspektif politik pembangunan para pendiri bangsa, yaitu pertama, next silahkan, kebijakan pembangunan tidak terlepas dari perjuangan atas kesetiaan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kebijakan pembangunan menggambarkan komitmen untuk mencapai visi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan alinea kedua di dalam pembukaan konstitusi. Ketiga, kebijakan pembangunan menggambarkan komitmen mencapai visi NKRI melalui misi NKRI, yaitu terbentuknya pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Pancasila. Saudara-saudara, arsip PPNSB menuntun kita pada perspektif pembangunan yang tidak sekedar teknokratis. Cetak biru tersebut tidak lahir tiba-tiba, namun berawal dari kehendak kuat para pendiri bangsa mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 45, Belanda saat itu ingin kembali dengan melakukan agresi militer. Indonesia selanjutnya dipaksa ikut dalam perundingan-perundingan yang memecah Indonesia, tidak lagi berbentuk negara kesatuan, namun dalam skema Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Beberapa perundingan Indonesia Belanda diantaranya Perjanjian Linggarjati 42, Perjanjian Renville 48, Perjanjian Rumruyen 49, dan puncaknya pada Konferensi Meja Bundar 49, Indonesia dipaksa tunduk dalam skema Uni Indonesia Belanda. Saya membayangkan para pendiri bangsa kita berpikir keras untuk keluar dari skema pemerintahan bentukan Belanda. Maka 9 April 57 terbit keputusan Presiden nomor 108 tahun 57 tentang pengangkatan Perdana Menteri dan Menteri yang di dalamnya menetapkan Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, pada pidato kenegaraan 17 Agustus 45, Presiden Soekarno menginstruksikan revolusi mental, pembentukan mental, bukan kerja, pembentukan mental dengan 3 cara, yaitu cara berpikir. Pertama, cara berpikir. Kedua, cara kerja. Ketiga, cara hidup lebih baik. Ketiganya merupakan cara dalam gerakan hidup baru yang sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap politik pecah belah yang dilakukan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Revolusi mental dalam gerakan hidup baru mendorong lahirnya Deklarasi Juanda 13 Desember 57 dengan 3 maklumat. Pertama, Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Kedua, sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan. Dan ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Saudara-saudara,
para pendiri bangsa menyadari bahwa untuk negara kepulauan dijadikan sebagai suatu negara kesatuan membutuhkan satu ikatan yang kokoh. Karena itu dibutuhkan suatu kebijakan pembangunan yang menyatukan antar pulau. Kebijakan pembangunan yang menyatukan negara kepulauan menjadi satu kesatuan utuh yang bernama Indonesia. Dibutuhkan suatu kebijakan pembangunan yang menggambarkan satu kesatuan utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya masuk pada sejarah Depernas. Presiden Soekarno menyampaikan amanat pada 25 Juni 1958 dan memperkuatnya dengan amanat pada pidato kenegaraan 17 Agustus 58 terkait pentingnya, saya ulangi, terkait pentingnya keberadaan Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang selanjutnya menjadi Bappenas, tempat sekarang ini kita berada dan tempat saudara-saudara bekerja. Bung Karno mengatakan bahwa Depernas penting dalam merancang kebijakan pembangunan NKRI. Amanat tersebut dipatrikan dalam norma hukum yaitu Kepres 147 tahun 58 tentang Panitia Pusat Pembentukan Dewan Perancang Pembangunan Nasional. Disusul dengan Kepres 185 tahun 58 tentang penetapan lapangan pekerjaan bagi Menteri Negara Profesor Mr. Muhammad Yamin sebagai Wakil Ketua Panitia Depernas mewakili pemerintah dan memelihara hubungan sehari-hari dengan konstituante. Saudara-saudara, untuk memperkuat posisi Depernas secara hukum, maka tanggal 23 Oktober 58 ditetapkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 58 tentang Dewan Perancang Nasional. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan Depernas bertugas pertama, mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Kedua, menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan pembangunan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga rakyat serta meliputi segala segi kehidupan bangsa Indonesia dalam bentuk rancangan undang-undang pembangunan. RPJPN sekarang kayaknya. Hadirin yang saya hormati, para pendiri bangsa yang tergabung di Depernas selanjutnya menyusun cetak biru pembangunan pertama, cetak biru pembangunan Indonesia sebagai negara industri, untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan analisis mendalam yang saya lakukan lebih dari 10 tahun, cetak biru pembangunan PPNSB berintikan 3 postulat yang merupakan antitesa dari skema negara federal bentukan Belanda. 3 postulat PPNSB. Pertama, kita tidak menganut sistem federal, tapi desentralistik dalam perspektif NKRI. Kedua, evidence based policy. Ketiga, data dasar akurat sebagai basis democratic rural development. Sudah ada semuanya, pembangunan dari mulai desa segala macam dengan petanya luar biasa. Ibu Teni sudah melihat. Ketiga postulat tersebut menjadi dasar. Jadi sejarah itu penting. Kok ada 5 Juli 59? Lah ini 3 postulat ini. 3 postulat kita harus NKRI, oke, sistemnya desentralisasi, tapi otonomi daerah bukan federal. Yang kedua evidence based policy. Yang ketiga harus hasil riset itu menghasilkan data dasar akurat untuk pembangunan yang mulai dari tingkat desa. Ketiga postulat tersebut menjadi dasar lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 59 yang berisi pertama, pembubaran konstituante, diperlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45. Kedua, Undang-Undang Sementara 1950 tidak berlaku. Dan ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Saudara-saudara, berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 59, 22 Juli 59 terbit penetapan Presiden nomor 259 tentang penetapan MPRS dan 31 Desember 59 diterbitkan Perpres nomor 1259 tentang susunan MPRS.
para anggota MPRS, DPR, MPR pertama Republik Indonesia berjumlah 513 orang yang kemudian juga merangkap sebagai Dewan Perancang Nasional. Itulah asal mulanya tempat sekarang kita berdiri di sini, berada bersama, dan tempat saudara-saudara bekerja. 513 anggota MPRS merangkap sebagai Dewan Perancang Nasional. Mereka dibantu oleh kurang lebih 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan. Sidang pertama MPRS di Bandung diadakan 10 November 1960 sampai 7 Desember 1960 dengan 2 tugas utama. Menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua adalah menyusun garis-garis besar pembangunan. 16 November 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS garing 60 tentang pembentukan komisi-komisi. Terdiri atas pertama komisi penyusun GBHN. Kedua komisi penyusun garis besar pola pembangunan. Terdiri atas A. Komisi Bidang Mental Rohani Penelitian 87 orang. B. Komisi Bidang Kesejahteraan 57 orang. C. Komisi Bidang Pemerintahan Keamanan Pertahanan 118 orang. D. Komisi Bidang Produksi 112 orang. E. Komisi Bidang Distribusi dan Perhubungan 71 orang. F. Komisi Bidang Keuangan dan Pembiayaan 68 orang. 19 November 60 hasil kerja dari Komisi Penyusun GBHN ditetapkan ketetapan MPRS nomor 1 garing MPRS 1960. Ini jawaban tentang apa itu GBHN sebetulnya. Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar daripada haluan negara. GBHN dalam ketetapan ini bukan berisi teknokratik seperti dalam Repelita, namun berisi penjabaran dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. GBHN merupakan pedoman prinsip-prinsip dasar berupa substansi prinsip-prinsip dasar politik pembangunan yang menjadi pedoman dalam menyusun teknokratik pembangunan. Saya mengambil istilah GBHN sebagai idiokratik bagi perumusan teknokratik. Saudara-saudara, selanjutnya 3 Desember 60 diterbitkan ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS 60 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961 sampai 1969. Pola pembangunan nasional semesta berencana bersifat, mudah-mudahan ini masih bisa kita upayakan, saya yakin bisa. Kebijakan pembangunan bersifat nasional, artinya dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Semesta, artinya di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia. Berencana, artinya berbasis pada riset dan inovasi nasional yang direncanakan dengan jelas, terarah dan terukur. 3 prinsip dasar pola pembangunan nasional semesta berencana terdiri atas pertama, pembangunan bidang industri atau produksi untuk terpenuhinya 5 prioritas pembangunan bidang kesejahteraan rakyat. Kedua, cabang-cabang produksi dikuasai negara, terutama yang penting untuk pembangunan. Ketiga, politik emansipatoris dan kebijakan afirmatif negara, pelibatan seluruh rakyat dalam pembangunan. PPNSB dijabarkan dalam 3 pola pembangunan yang disebut tripola. Nanti digeser di Orde Baru jadi trilogi. Nah, tripola itu pertama pola proyek yang memperlihatkan pola proyek pembangunan berdasarkan evidence based policy untuk menghasilkan data dasar pembangunan yang akurat. Kedua, pola penjelasan yang memperlihatkan detail rencana pembangunan yang diklasifikasi terutama dalam program A dan program B. Ketiga, pola pembiayaan berisi detail kebutuhan anggaran, sumber anggaran, dan alokasi anggaran untuk membiayai program A dan program B. Sederhana sekali sistematika berpikirnya. Karena Bung Karno mengatakan
mayoritas mungkin 90% rakyat Indonesia yang 88 juta saat itu belum bisa membaca. Tapi kebijakan pembangunan itu nggak boleh asumsi. Harus berbasis pada riset dan inovasi pengetahuan nasional. Setuju? Masih setuju? Nah, makanya bisa dihasilkan data yang akurat kalau risetnya benar. Kemudian program pembangunan. Dalam pola pembangunan nasional semesta berencana, ini saya sampaikan tadi diklasifikasi dalam 2 program besar. Pertama, program A meliputi bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta 5 prioritas pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi, yaitu terpenuhinya sehingga bidangnya adalah bidang sandang, pangan dan papan. Kedua, bidang pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial. Kelima, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Kelima, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik dan aman. Setuju ini jadi prioritas? Program B meliputi 5 prioritas pembangunan bidang industri untuk membiayai program A tadi, program pemerintahan, pertahanan, keamanan dan 5 kesra. Butuh biaya. Dari mana biayanya? Jadilah Indonesia negara industri, kata mereka. Supaya apa? Supaya pembiayaan tidak membebani pajak rakyat. Setuju? Maka terdiri atas apa? Industri besarnya, prioritasnya. Industrinya banyak, di situ ada, ya Ibu sudah melihat mungkin petanya dengan titik ordinat semua industrinya. Pertama adalah industri sandang, pangan dan papan. Kedua, industri bahan baku industri. Ketiga, industri energi, khususnya energi terbarukan. Oleh karena itu dibangun bendungan-bendungan bukan hanya untuk pengairan, contoh di Purwakarta, Jatiluhur, tapi juga untuk energi kelistrikan. Keempat, prioritas industri yang keempat adalah industri kesehatan, farmasi dan obat-obatan tradisional. Dan yang kelima adalah industri pariwisata atau mereka sebut tourism. Kenapa ini jadi 5 bidang prioritas industri untuk membiayai kesejahteraan rakyat, pemerintah, pertahanan dan keamanan? Alasannya sederhana, bahan baku kita punya, pasar kita punya. Setuju? Saudara-saudara, dari paparan yang telah saya sampaikan kiranya kita dapat menangkap intisari amanat para pendiri bangsa yang meletakkan fondasi pembangunan bangsa ini. Yaitu pertama, pemerintah tidak dipisahkan dari dijalankannya pembangunan. Dari mulai perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Kedua, kebijakan pembangunan meliputi segala bidang termasuk bidang pemerintahan dan pertahanan. Administrasi pemerintahan yang baik sesungguhnya adalah administrasi tentang dijalankannya seluruh kebijakan pembangunan. Dan ketiga, jalannya kebijakan pembangunan sudah seharusnya dalam perspektif pertahanan negara yang dalam PPNSB disebut sebagai pertahanan rakyat semesta. Pertahanan yang membuka ruang partisipasi dan akses rakyat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan untuk terwujudnya Indonesia yang bukan hanya merdeka, bersatu dan berdaulat, namun juga Indonesia yang adil dan makmur. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, bahwa amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kiranya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 beserta peraturan perundang-undangan turunannya dapat dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa 3 postulat dalam pola pembangunan nasional semesta berencana sebagai blueprint pertama pembangunan menuju Indonesia menjadi negara industri masih sangat relevan dan penting dipertahankan. Apakah saudara-saudara sepakat? Setuju?
Apalagi pasca reformasi, kita telah berupaya memperkuat desa dalam sistem desentralisasi. Ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hadirin yang saya banggakan, hari ini adalah hari terakhir jabatan periode ketiga saya di DPR RI. Hari ini hari terakhir. Karena itu saya siapkan bahan ini dengan sungguh-sungguh, saya bergegas. Karena ini hari terakhir, alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Kita dipertemukan untuk kembali menyuarakan roadmap yang sesungguhnya untuk Indonesia itu pondasinya seperti apa. Dan esok hari saudara-saudara, 1 Oktober 2024, akan diadakan pelantikan anggota DPR, DPD, MPR RI hasil pemilu legislatif 2024. 20 Oktober 2024, pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan presiden 2024. Acara hari ini sungguh sangat berharga. Esok hari saya dan teman-teman akan dilantik kembali. Saya periode keempat sebagai wakil rakyat Republik Indonesia. Dan ini pertemuan hari yang istimewa bagi saya sebetulnya. Sebagian teman-teman DPRD tingkat 2 dan tingkat 1 juga dilantik hari ini. Semesta berencana, semesta mestakung, semesta mendukung, semoga ini menjadi suatu tanda baik bagi kita semua. Saya berharap dengan pemerintahan dan DPR, DPD, MPR RI periode 2024-2029, kita dapat menghidupkan kembali semangat para pendiri bangsa. Sudahi konflik ketika pemilu. Tak ada waktu kita untuk bertengkar dengan menghadapi geoekonomi dan geopolitik seperti ini. Saya menggagas di kantor yang didirikan oleh para pendiri bangsa, wakil rakyat, anggota DPR MPRS. Kebetulan kakek saya adalah salah satunya. Hari ini saya menyatakan sikap di Bappenas, mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Apa? Belum saya. Kita dapat menghidupkan kembali semangat para pendiri bangsa. Saya menggagas lahirnya peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi yang di dalamnya mengatur pula sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian untuk memperkuat Undang-Undang RPJPN 2025-2045. Semoga kita dapat memperjuangkannya bersama dengan spirit mengukuhkan kembali pentingnya 3 postulat kebijakan pembangunan yang ditorehkan oleh para pendiri Bappenas, yaitu desentralistik NKRI. Kedua, evidence based policy. Dan ketiga, data dasar akurat atau presisi sebagai basis democratic rural development. Saya yakin, semoga keyakinan kita sama dan kita bisa memperjuangkan bersama. Saya orangnya modalnya optimis dan semangat. Mas Lu kita tahu ya. Saya yakin ketiga postulat yang ditorehkan oleh para pendiri Bappenas, desentralistik NKRI, evidence based policy, data dasar akurat untuk democratic rural development akan menuntun kita menuju Indonesia Emas 2045. Selamat berjuang untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Loka Samasta Sukino Bhavantu. Rahayu. Boleh kita kasih aplaus.